Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nola Salsa Nabila dari Program Studi Administrasi Publik dengan NPM 2335155160046, nomor absen 25. Di sini saya akan memaparkan kembali materi tentang konflik organisasi sebagai tugas 2 saya. Konflik organisasi ialah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan atau ketidakcocokan kepentingan, nilai, atau pandangan di antara anggota atau kelompok dalam suatu organisasi. Konflik bisa terjadi bila mana suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan menghalangi pencapaian tujuan yang seringkali melibatkan kelangkaan sumber daya seperti uang, promosi, prestis, atau kekuasaan. Akibatnya, muncul perilaku oposisi atau penentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik organisasi bisa dikatakan bersifat konstruktif jika dikelola dengan baik atau destruktif jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang efektif. Selanjutnya adalah konflik dan keefektifan organisasi, di mana terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada pandangan tradisional, di mana pandangan tradisional ini lebih mengasumsikan bahwa semua konflik adalah buruk dan memiliki dampak yang negatif terhadap keefektifan suatu organisasi. Hal ini pendekatan tradisional lebih menyamakan konflik dengan istilah kekerasan, kehancuran, dan irasionalitas. Selanjutnya, yang kedua, pandangan interaksionis, di mana lebih mengasumsikan organisasi yang tidak ada konflik sama sekali dinilai merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan suatu perubahan. Konflik sendiri adalah fungsional jika dapat memprakarsai pencarian cara-cara baru dan akan lebih baik dalam melakukan sesuatu dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. Berikut saya akan menjelaskan 11 sumber-sumber konflik organisasi. Adapun 11 sumber-sumber konflik organisasi, yang pertama itu ada saling ketergantungan pekerjaan, di mana saling ketergantungan pekerjaan ini terjadi bila mana ketika dua unit saling bergantung untuk menyelesaikan tugas, di mana ketidakjelasan dalam peran dapat memicu suatu konflik. Yang kedua ada ketergantungan pekerjaan satu arah, di mana pekerjaan satu arah ini ketergantungan bila mana ketika satu unit itu lebih dominan dan tidak termotivasi untuk bekerja sama, dan dirasanya konflik ini akan memicu dan bisa meningkat. Yang ketiga itu ada diferensiasi horizontal yang tinggi. Pada hal ini, perbedaan besar dalam tujuan dan cara kerja antara unit dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya sebuah konflik. Yang keempat itu ada formalisasi yang rendah, di mana formalisasi yang rendah ini muncul ketika ketidakjelasan dan harapan dapat menyebabkan konflik yang tidak mengenal sama sekali batas tanggung jawab. Yang kelima itu ada ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Hal ini muncul ketika persaingan untuk mengambil sumber daya yang dirasanya terbatas dan langka, yang dimana ketika dirasanya satu unit dengan satu unit lainnya membutuhkan ketersediaan dan ketergantungan pada sumber daya langka yang sama. Yang keenam itu ada perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Hal ini terjadi jika mana sistem penghargaan yang berbeda dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan memunculkan suatu konflik. Yang ketujuh itu ada pengambilan keputusan partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif ini dapat melibatkan banyak pihak dalam pengambilan suatu keputusan yang dirasanya dapat memunculkan ketidakefektifan suatu perbedaan pendapat yang dirasanya
dirasanya dapat memunculkan suatu konflik. Yang kedelapan itu ada keanekaragaman anggota. Seperti yang kita tahu, perbedaan latar belakang anggota dalam suatu organisasi yang dinilai itu dapat mengurangi kerjasama dan meningkatkan konflik. Yang kesembilan itu ada ketidaksesuaian status, di mana perbedaan penilaian status antar individu atau perubahan hierarki dapat memicu suatu konflik. Yang ke-10 ada ketidakpuasan peran, di mana ketidakpuasan yang dialami individu terhadap tanggung jawab yang dipegang dapat menyebabkan kekecewaan dan dapat mengakibatkan konflik. Dan yang terakhir adalah distorsi komunikasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan kunci dalam suatu organisasi. Hal ini sering terjadi sekali miskomunikasi, yang dimana pada dasarnya distro komunikasi ini menyebabkan hal-hal fatal, yaitu adalah masalah dalam komunikasi yang dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik-teknik resolusi, di mana teknik-teknik resolusi yang struktural dinilai dapat mengurangi suatu konflik antara lain. Yang pertama itu adalah tujuan superordinat. Tujuan superordinat sendiri merupakan penetapan tujuan bersama yang menarik dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Yang kedua itu adalah mengurangi saling ketergantungan antara unit, yang dimana hal ini bisa dilakukan menggunakan buffer atau posisi koordinator untuk mengurangi ketergantungan antar suatu unit. Yang ketiga adalah perluasan sumber daya. Seperti yang kita tahu, pada 11 sumber konflik yang sudah saya sebutkan tadi, masalah utamanya itu adalah sumber daya yang langka. Nah, dirasanya pada teknik ini lebih disarankan untuk memperluasnya sumber daya, di mana meluaskan sumber daya yang tersedia untuk menghilangkan kelangkaan yang menjadi sumber sebuah konflik. Yang keempat itu adalah pemecahan masalah bersama. Pemecahan masalah bersama ini dinilai guna untuk memecahkan masalah secara bersama untuk mencari akar penyebab dan bertanggung jawab atas solusinya. Yang kelima itu adalah sistem naik banding. Sistem naik banding ini yaitu memberikan saluran formal untuk keluhan-keluhan formal guna meminta perbaikan. Yang keenam itu ada wewenang formal, di mana wewenang formal ini menggunakan wewenang formal dari atasan untuk mengurangi suatu konflik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, membaurkan unit berkonflik. Di sini membaurkan unit berkonflik ini dilakukan guna untuk menyerap sumber konflik dengan membiarkan eksekutif ikut untuk meninjau dan memutarbalikkan suatu program yang dirasa sedang mengalami konflik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya atau kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.